してんです。何ってエッチじゃないの？ Di alur cerita anime Kemejiro ini menceritakan tentang seorang pemuda nolep yang tidak mengerti tentang cinta. Namun pada suatu hari dia dipertemukan dengan seorang cewek yang sangat populer. Meskipun cewek ini populer, cewek ini adalah cewek yang sangat pemain handal. Gimanakah cerita cowok polos bersama cewek pemain ini? Tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Menceritakan tentang tokoh utamanya yang bernama Ryoto. Ryoto adalah seorang siswa yang menjalani hidupnya seperti NPC biasa saja, tak mencolok dan hampir tidak terlihat. Dia pemuda kikuk yang jarang berbicara apalagi di sekolah. Karena itu, Ryoto tidak pernah punya pengalaman percintaan. Tapi meski bukan bintang sekolah, Ryoto punya dua teman sejati, yaitu Nishina dan Ijiji. Mereka berteman karena alasan yang sederhana, sebab mereka sama-sama tidak populer dan kerap terabaikan. Namun justru dari kesamaan inilah mereka menemukan ikatan kuat menciptakan dunia mereka sendiri di antara para pria culun ini. Hingga pada suatu hari, sekolah mereka mengadakan ujian dan teman-teman Ryoto, Nishina dan Ijiji punya ide gila. Mereka membuat perjanjian dengan Ryoto. Siapapun yang mendapatkan nilai tertinggi harus menuruti permintaan dari yang mendapat nilai terendah tanpa boleh menolaknya. Singkat cerita saja, hingga tibalah hari pengumuman nilai ujian mereka. Tidak disangka, justru Nishina dan Ichiji yang mendapatkan nilai buruk, sementara Ryoto meraih nilai yang lumayan tinggi. Hal itu membuat Ryoto panik dan sebaliknya, teman-temannya langsung memanfaatkannya. Mereka meminta Ryoto untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, yaitu menyatakan cinta kepada gadis yang selama ini Ryoto diam-diam sukai. Ryoto yang mendengar permintaan itu tentu saja menolaknya mentah-mentah, sebab yang orang dia sukain diam-diam selama ini merupakan siswa di kelasnya yang bernama Runa. Runa merupakan cewek populer dan sering gonta-ganti pacar, atau bisa disebut cewek pemain yang sudah handal. Meskipun Ryoto menolak permintaan tersebut, namun karena sudah perjanjian dengan teman-temannya, Ryoto pun harus menurutinya. Cerita berlanjut saat pulang sekolah. Sekarang Ryoto lagi menunggu Runa untuk ketemuan dan mengungkapkan perasaannya. Beberapa saat kemudian, saat inilah Ryoto memantapkan diri untuk menembak Runa, meskipun dia sudah yakin kalau dia pasti akan ditolak mentah-mentah. Runa yang mendengar hal tersebut tentu saja kaget mendengarnya dan menanyakan alasan Ryoto menyukai dirinya. Dan Ryoto menjelaskan kalau Runa sangat imut dan cantik. Setelah mendengar jawaban itu, Runa tanpa diduga, Runa malah menyatakan bahwa dia menerima Ryoto sebagai pacarnya karena kebetulan juga dia sedang jomblo. Ryoto yang mendengar hal tersebut langsung terkejut, tidak percaya bahwa cintanya benar-benar diterima oleh Runa. Akibat kejadian ini, mereka berdua pun resmi berpacaran. Sementara itu Nishina dan Ichiji yang menyaksikan semuanya dari kejauhan langsung pingsan karena tak menyangka Ryoto benar-benar diterima oleh gadis sepopuler Runa. Setelah kejadian itu mereka pun pulang bersama dan sambil jantung Ryoto berdebar-debar, sebab ini adalah pertama kalinya dia pulang bersama dengan cewek. Saat perjalanan pulang inilah Ryoto menanyakan mengapa Runa menerima cintanya. Runa pun menjelaskan. Setelah mendengarkan penjelasan Runa, Ryoto paham kalau Runa menerima semua pernyataan cinta dari setiap orang kepada dirinya. Meskipun begitu, Runa ketika berpacaran dia akan sangat serius dan gak akan selingkuh. Bahkan selama pacaran selalu cowoknya yang meninggalkan Runa. Singkat cerita, Ryoto pun mengantarkan Runa ke depan rumahnya dan berniat segera pulang. Namun saat mau pulang, Runa meminta Ryoto untuk mampir dulu ke dalam rumahnya karena rumahnya juga sekarang sedang sepi. Akibat hal inilah Ryoto memutuskan untuk mampir ke dalam rumahnya. Setelah itu mereka berdua pun mengobrol. Runa meminta Ryoto untuk segera duduk di sampingnya, namun Ryoto yang malu-malu tidak melakukannya.
Saat masih bersama inilah Runa tiba-tiba anehnya malah melepaskan kainnya satu persatu. Ryoto yang sebagai seorang pemuda polos langsung menanyakan atas tindakan yang Runa lakukan. Runa menjelaskan kalau dia ingin mengajak Ryoto melakukan ngesoy. Ryoto yang tidak mau terburu-buru meskipun dia di dalam hatinya juga mau. Tapi Ryoto langsung menolaknya sebab dia ingin mengenal lebih dulu tentang Runa. Runa yang mendengar hal itu menjelaskan bahwa hal ini sudah biasa ia lakukan dalam hubungan sebelumnya agar pacarnya tidak bosan dan meninggalkannya. Mendengar itu, Ryoto mulai mengerti mengapa hubungan Runa sebelumnya tidak pernah bertahan lama. Dengan tegas, Ryoto mengatakan kalau dia ingin melakukannya setelah hubungan ini secara perlahan hingga benar-benar bermakna. Mendengar kata-kata tulus dari Ryoto, Runa akhirnya mengerti dan menerima permintaan Ryoto. Setelah itu Runa berjalan bersama dengan Ryoto untuk mengantarkannya pulang. Dalam perjalanan mereka berdua terlibat dalam percakapan mendalam. Runa mengungkapkan bahwa ini adalah pertama kalinya ada seseorang yang ingin bersamanya bukan hanya karena kedekatan fisik, tetapi lebih karena hatinya. Mendengar itu, Ryoto langsung tersipu malu. Namun ia juga ingin meyakinkan Runa. Ryoto mengatakan bahwa meskipun Runa tidak melakukan hal semacam itu dengannya, ia tidak akan pernah meninggalkan Runa. Ia juga menambahkan bahwa jika suatu hari mereka berdua siap, ia akan melakukannya dengan sepenuh hati. Mendengar kata-kata Ryoto, Runa tersenyum dan merasa terharu. Ia kemudian mengatakan bahwa jika suatu hari ia merasa siap, ia akan memberitahu Ryoto. Ryoto pun mengangguk setuju dan mereka terus melanjutkan perjalanan. Pada hari selanjutnya di sekolahannya, Ryoto selalu disamperin oleh Runa. ちょこちょこと俺に話しかけてくれる Yang membuat Ryoto berpikiran Runa akan dihina kalau orang-orang tahu dia memiliki seorang pacar seperti Ryoto. Akibat hal inilah hingga pada suatu ketika saat Ryoto masih bersama dengan Runa, dia meminta Runa untuk merahasiakan tentang hubungan mereka ini dan jangan mengobrol dengannya saat di sekolahan, kecuali di luar sekolahan. Ini demi kebaikannya Runa. Runa yang mendengar hal itu yang tidak mencari tahu tujuannya dan mengiyakan kemauan Ryoto. Setelah itu, Ryoto memutuskan mengajak Runa untuk berkencan pada hari Minggu. Runa tanpa basa-basi menerimanya. Lalu karena di hari Minggu Runa sudah ada rencana kesibukan dengan temannya, oleh karena itu Runa mengajak Ryoto pada esok hari saja. Dan Ryoto sambil malu-malu akhirnya setuju. Pada malam harinya, Ryoto tidak bisa berhenti memikirkan apa yang harus ia lakukan saat berkencan dengan Runa nanti. Karena ini adalah pertama kalinya ia akan pergi berkencan dengan seorang gadis, apalagi gadisnya adalah Runa. Di tengah kegelisahannya, tiba-tiba Ryoto mendapat panggilan video dari Runa. Ryoto segera menjawab panggilan itu. Runa langsung menanyakan apa rencana mereka untuk kencan nanti. Ryoto yang masih bingung hanya bisa menjawab dengan kikuk bahwa dia akan mengikuti saja apa yang ingin Runa lakukan. Mendengar itu, Runa tertawa kecil dan menganggapnya lucu lalu setuju. Pada esok harinya mereka pun berkencan. Mulai Ryoto mengikuti Runa pergi ke toko pakaian, pergi ke toko kosmetik, dan mereka pun pergi ke kafe untuk beristirahat. なんかはずいじゃん。 Dan singkat ceritanya, hari itu pun berakhir dan kencan pertama mereka pun selesai. Keesokan harinya, Ryoto mengirim pesan selamat pagi kepada Runa, tapi yang ia terima hanya centang abu-abu tanpa balasan. Pikiran Ryoto langsung melayang-layang, membayangkan skenario terburuk dan merasa mungkin ia sudah di-ghosting oleh Runa. Untuk menenangkan dirinya, Ryoto pun beralih ke dunia game, melampiaskan kekhawatirannya dengan penuh semangat. Di hari selanjutnya, pada sore harinya, Ryoto tiba-tiba mendapatkan pesan dari Runa yang mengajaknya untuk ketemuan. Ryoto langsung berasumsi bahwa ini adalah akhir dari hubungan mereka, bahwa Runa akan memutuskan dirinya. Dengan hati yang sudah siap menerima kenyataan pahit, Ryoto pun menemui Runa.
Namun saat bertemu, ternyata Runa bukan ingin putus, melainkan memberi hadiah spesial untuk Ryoto. Runa menjelaskan betapa sulitnya mendapatkan hadiah itu, sampai harus menunggu berjam-jam hingga baterai ponselnya habis. Itulah sebabnya ia tidak membalas pesan Ryoto. Mendengar penjelasan itu, Ryoto terkejut dan merasa sangat terharu. Semua pikiran negatifnya tentang Runa ternyata salah besar. Ryoto pun meminta maaf dan berjanji tidak akan meragukan cinta Runa lagi. Runa terlihat senang saat hadiahnya diterima dengan baik. Mereka kemudian berjalan pulang bersama, dan di perjalanan Ryoto menjelaskan bahwa keraguan itu disebabkan oleh pengalaman masa lalu dulu. Ia pernah ditolak seorang gadis yang membuatnya selalu was-was dalam urusan cinta. Runa hanya tersenyum dan tidak mempermasalahkannya. Setelah itu keduanya saling melempar canda dan berlarian pulang. Beberapa hari kemudian sekolah Ryoto kedatangan seorang murid baru, yaitu seorang gadis bernama Korose. リアです。 Ryoto yang melihatnya langsung terkejut karena Korose ternyata adalah gadis yang pernah menolak cintanya di masa lalu. Menyadari situasi yang bisa menjadi rumit, Ryoto segera memutuskan untuk menjaga jarak dan tidak terlibat apapun dengan Korose demi menjaga perasaannya Runa. Lalu pada saat pulang sekolah, Ryoto tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran seorang gadis bernama Yamana, yaitu teman akrab Runa. Melihat Yamana, Ryoto langsung kaget dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Yamana tanpa basa-basi langsung mengajaknya untuk mengikuti, dan mereka berakhir di sebuah kafe. Ryoto hanya bisa kebingungan mencoba memahami alasan Yamana membawanya ke tempat itu, sambil mempertanyakan apakah ia telah melakukan kesalahan. Namun ternyata tujuan Yamana sangat sederhana. Ia ingin memberitahu bahwa minggu depan adalah ulang tahun Runa. Mendengar kabar ini, Ryoto yang tadinya tegang langsung berubah menjadi lega dan berterima kasih kepada Yamana. Ia pun segera bertanya apa yang disukai Runa sebagai hadiah ulang tahunnya nanti. Yamana memberi petunjuk bahwa Runa sangat suka minuman boba. Mendengar itu, Ryoto pun merasa sudah punya ide sempurna untuk membuat Runa senang. Keesokan harinya saat Ryoto dalam perjalanan ke sekolah, ia terkejut melihat Runa sudah menunggunya di tengah jalan. Tapi senyum yang biasa Runa tampilkan tidak terlihat. Dengan nada serius, Runa langsung menanyakan soal rumor yang sedang beredar, yaitu foto Ryoto dan Yamana sedang duduk berduaan di kafe sudah tersebar, dan orang-orang mulai mengira mereka berselingkuh. Sepertinya ada seseorang yang secara diam-diam memotret kejadian kemarin dan menyebarkannya. Ryoto mencoba menenangkan dirinya dan dengan tenang menjelaskan bahwa semua itu tidak benar. Dia mengklarifikasi bahwa Yamana hanya ingin memberitahunya tentang ulang tahun Runa yang akan datang. Mendengar itu, wajah Runa perlahan mulai tersenyum lagi. Ryoto kemudian menanyakan apakah Runa mau merayakan ulang tahunnya bersama minggu depan. Runa tersenyum dan menerima ajakan itu. Singkat cerita, hari yang mereka tunggu-tunggu pun akhirnya tiba, ulang tahun Runa. Lalu karena kesukaannya Runa minuman boba, Ryoto mengajak Runa mengunjungi berbagai toko boba di kota karena tahu betapa besar kecintaan Runa kepada minuman tersebut. Ryoto memastikan mereka bisa menikmati bermacam-macam rasa dari berbagai tempat dan menjelajahi kota sambil mencicipi boba terbaik. Pada sore harinya, saat perjalanan pulang, Ryoto merasa sedikit gelisah dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk meminta maaf. Ia merasa kurang percaya diri karena tidak mampu membelikan hadiah seperti pacar-pacar Runa sebelumnya. Namun Runa hanya tersenyum. Baginya, menghabiskan waktu bersama Ryoto dan menikmati boba di berbagai tempat sudah menjadi hadiah yang paling berharga. Runa berterima kasih dengan tulus dan mendengar itu membuat hati Ryoto lega dan bahagia. Dengan perasaan senang mereka pun bergegas pulang. Keesokan harinya saat Ryoto tiba di sekolah dan segera menyadari bahwa desas-desus tentang Runa mulai menyebar. Gosip yang beredar mengatakan bahwa Runa adalah cewek murahan.
yang hanya mencari uang dari pacarnya. Meskipun mendengar hal tersebut, Ryoto memutuskan tidak ambil pusing. Namun dalam hatinya, ia tetap bertanya-tanya siapa yang memulai rumor jahat itu. Saat istirahat sekolah, Ryoto kebetulan mengobrol dengan Kurose, gadis yang dulu pernah menolaknya. Kali ini Kurose mencoba menggoda Ryoto, namun Ryoto tidak tergoda sedikit pun. Bahkan ketika Kurose menanyakan apakah ia sudah memiliki pacar, dengan tenang Ryoto menjawab bahwa ia sudah punya pacar. Merasa penasaran, Kurose terus mendesak ingin tahu siapa pacar Ryoto. Tapi Ryoto tetap menolak memberitahu karena ia khawatir hal itu akan membuat Runa merasa malu. Namun suasana berubah ketika Kurose mulai berbicara tentang Runa, menyebarkan gosip buruk yang mengatakan bahwa Runa adalah cewek egois dan matre. Ryoto yang tadinya tenang, tiba-tiba merasa emosinya tersulut. Dengan tegas ia membantah semua tuduhan tersebut, dan akhirnya mengakui di depan semua orang bahwa Runa adalah pacarnya. Teman-teman sekelasnya yang mendengar pengakuan itu langsung terkejut. Pengakuan Ryoto secara tidak langsung membantah gosip jahat yang beredar tentang Runa. Kurose juga terkejut ketika Ryoto mengungkapkan bahwa Runa adalah pacarnya. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung meninggalkan kelas. Ryoto yang merasa ada sesuatu yang tidak beres segera mengejar Kurose. Setelah berhasil mengejarnya, Ryoto dengan tenang bertanya apakah Kurose yang menyebarkan gosip tentang Runa. Kurose yang merasa terpujuk tidak menyangkal dan akhirnya mengakui perbuatannya. Kurose menjelaskan bahwa alasannya melakukan hal itu adalah karena dia ingin merebut kebahagiaan Runa. Kurose merasa bahwa sejak kecil Runa selalu dikelilingi hal-hal baik dan menjadi pusat perhatian, sementara dirinya merasa terlupakan. Fakta mengejutkan terungkap, Runa dan Kurose adalah saudara kembar yang terpisah akibat perceraian orang tua mereka. Ryoto yang mendengar pengakuan itu langsung terkejut dan akhirnya memahami perasaan Kurose. Ryoto bagaikan pahlawan kesiangan mencoba memberikan saran kepada Kurose. Ia meyakinkan Kurose bahwa suatu hari nanti pasti akan ada seseorang yang menyayangi Kurose sepenuh hati. Bahkan ia mungkin akan dicintai oleh banyak orang. Kata-kata Ryoto yang tulus membuat Kurose merasa terharu dan ia hanya bisa tersenyum malu-malu. Setelah itu, Ryoto segera menemui Runa dan mereka pun pulang bersama. Di sepanjang perjalanan, Runa merasa ada sesuatu yang mengganjal dan dengan nada penasaran, ia bertanya kepada Ryoto apakah ia akan malu jika hubungan mereka diketahui oleh banyak orang. Tanpa ragu, Ryoto menjawab bahwa justru ia bangga dengan hubungan mereka. Ia juga merasa dengan orang-orang mengetahui hubungan mereka, rumor buruk tentang Runa tidak akan lagi beredar. Percakapan berlanjut dan ternyata Runa sudah tahu bahwa Ryoto telah menyadari hubungan antara dirinya dan Kurose. Sebagai saudara kembar, Ryoto dengan penuh ketulusan meyakinkan Runa bahwa apapun yang terjadi di masa depan, tidak peduli apa yang orang katakan, perasaannya pada Runa tidak akan berubah. Mendengar kata-kata itu, hati Runa pun tersentuh. Ia merasa sangat berterima kasih kepada Ryoto. Beberapa hari kemudian, di hari ini di sekolahannya, Ryoto mengajak Runa untuk pergi berkencan di sebuah taman. Yang tentu saja, Runa tanpa basa-basi segera menerima ajakan Ryoto. Singkat cerita, mereka pun langsung pergi berkencan. Dalam kencan ini, Ryoto sudah membuat rencana agar mereka berdua bisa berpegangan tangan. 乗ろうとした白川さんが Selama mereka berjalan-jalan, Runa ternyata telah menyiapkan kejutan manis untuk Ryoto dengan membawa bekal yang dibuatnya sendiri. Mereka duduk bersama di tepi danau, menikmati makanan sambil berbicara tentang hal-hal ringan. Setelah makan, mereka memutuskan untuk bermain-main di sekitar danau. Ryoto yang sejak awal memiliki niat untuk bisa berpegangan tangan dengan Runa terus berusaha mencari momen yang tepat. Namun setiap usahanya Ryoto selalu saja gagal dan perasaannya mulai meredup. Dan akibat hal itu, dia pun menjadi sedikit murung karena merasa telah gagal menjalankan rencananya.
Runa yang peka terhadap perubahan suasana hati Ryoto bertanya apakah Ryoto merasa bosan berkencan dengannya. Pertanyaan itu membuat Ryoto tersadar dan seketika semangatnya kembali. Dengan tekad yang baru, Ryoto mengajak Runa untuk naik perahu lagi, berharap kali ini bisa menjalankan rencananya dengan lebih baik. Melihat keseriusan Ryoto, Runa pun dengan senyum setuju untuk kembali ke perahu. Saat mereka hendak naik perahu, Ryoto mengambil inisiatif untuk memegang tangan Runa, membantu Runa naik dengan hati-hati. Momen ini membuat Ryoto merasa bangga karena akhirnya bisa memegang tangan Runa. Di atas perahu, mereka menikmati pemandangan air yang tenang dan angin sopoi-sopoi yang menenangkan. Tanpa diduga, Runa mengungkapkan perasaannya. Dia mengaku bahwa selama ini dia ingin memegang tangan Ryoto dan selalu memikirkannya. Ryoto yang kaget sekaligus tersentuh akhirnya juga jujur bahwa dia sudah lama mendambakan hal yang sama. Suasana menjadi begitu hangat dan romantis di antara mereka. Tiba-tiba Runa mendekat dengan penuh keberanian dan mengkis Ryoto. Ryoto terdiam kaku, bingung sekaligus bahagia karena ini adalah pertama kali dia mengalami hal seperti itu. Setelah momen spesial tersebut, perjalanan mereka di perahu berlanjut dengan perasaan yang lebih dekat dari sebelumnya. Saat perjalanan pulang, mereka mengobrol dan Runa dengan manis mengatakan bahwa semakin sering dia berada di dekat Ryoto, semakin dia menyukai Ryoto. Mendengar kata-kata itu, Ryoto merasa sangat bahagia dan mereka pun pulang. Beberapa hari berlalu, hingga suatu sore setelah Ryoto pulang dari kencan dengan Runa, tiba-tiba dia menerima panggilan telepon dari nomor yang tidak asing, milik Kurose. Setelah menjawab, ternyata yang berbicara adalah Runa yang mengaku meminjam handphone Kurose untuk menghubungi Ryoto. Suaranya terdengar agak serius dan dia langsung mengajak Ryoto untuk bertemu di sekolah karena ada hal penting yang ingin dia bicarakan. Ryoto yang sebenarnya merasa bingung dan sedikit curiga dengan situasi ini akhirnya setuju untuk menemui Runa. Setibanya di sekolah, ia berjalan ke ruangan yang telah disepakati. Saat membuka pintu ruangan, ternyata benar di sana Runa sudah menunggunya. Saat itulah, secara mengejutkan, Runa tiba-tiba mengajak Ryoto untuk melakukan ngeos. Namun karena kuat iman, Ryoto menolaknya. Dan tak hanya itu saja, Ryoto menyadari kalau itu bukan Runa, melainkan Kurose. Ryoto langsung menanyakan maksud tujuan dari Kurose. Kurose menjelaskan ini dia lakukan karena dia menginginkan Ryoto. Sebab Kurose semenjak kejadian kemarin, dia malah jatuh cinta kepada Ryoto. Ryoto yang tidak ingin mengecewakan Runa akhirnya langsung menolak kemauan itu dan segera membawa Runa menjauh dari tempat tersebut. Setelah itu, mereka pun duduk di sebuah bangku. Dan sekali lagi, Ryoto menanyakan maksud tujuan dari Kurose sebenarnya. Namun sekali lagi, Kurose menjawab, ini dia lakukan hanya semata-mata dia telah menyukai Ryoto. Sebab Ryoto sangat tepat baginya. Ryoto yang mendengar hal tersebut tidak bisa berkata apa-apa karena dia sudah mempunyai Runa. Selain berusaha menenangkan Kurose, keesokan harinya di sekolah, Ryoto tiba-tiba dikejutkan oleh teman-temannya yang memberitahu bahwa kejadian semalam telah tersebar luas. Seseorang diam-diam memotret pertemuannya dengan Kurose. Dan sekarang tersebar rumor bahwa Ryoto berselingkuh dengan Kurose, yang membuat Ryoto semakin bertanya-tanya siapa yang telah melakukan hal ini. Setelah pulang sekolah, Ryoto memutuskan untuk menemui Kurose dan menanyakan secara langsung apakah Kurose yang menyebarkan rumor serta foto yang menyebabkan gosip buruk tentang mereka. Namun Kurose dengan tegas menjelaskan bahwa dia bukanlah orang yang melakukan hal tersebut. Meskipun masih ada sedikit keraguan di hatinya, Ryoto memilih untuk mempercayai penjelasan Kurose. Di tengah percakapan ini, Kurose dengan suara yang sedikit ragu tiba-tiba mengungkapkan penyesalannya. Ia mengaku bahwa dulu saat Ryoto menyatakan cintanya, dia menolaknya dan kini dia menyesali keputusan tersebut. Kurose membayangkan jika saja dia tidak menolak, mungkin saat ini dia yang berada di sisi Ryoto. Mendengar pernyataan tersebut, Ryoto hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Tanpa disadari oleh Ryoto, percakapan mereka ternyata didengarkan oleh Runa dari kejauhan.
Runa tidak pernah menduga bahwa orang yang ditolak oleh Kurose di masa lalu adalah Ryoto. Lebih dari itu, Runa merasa terluka karena Ryoto tidak pernah bercerita bahwa Kurose adalah orang yang terlibat dalam masa lalunya. Dengan perasaan hancur, Runa langsung pergi dari tempat tersebut, meninggalkan Ryoto dan Kurose tanpa berkata apa-apa. Sejak kejadian itu, Ryoto dan Runa tak lagi berkomunikasi. Meskipun Ryoto berusaha mencari kesempatan untuk berbicara, Runa selalu menjaga jarak. Waktu terus berlalu, dan bahkan saat liburan musim panas tiba, hubungan mereka tetap dingin. Ryoto semakin merasa gelisah, tidak tahu harus berbuat apa untuk memperbaiki keadaan. Hingga pada suatu hari, Ryoto menerima pesan dari salah satu temannya yang mengirimkan foto Runa. Foto itu menunjukkan Runa sedang berfoto di pantai dengan seseorang. Melihat foto tersebut, perasaan cemburu dan panik menyelimuti Ryoto. Tanpa berpikir panjang, dia segera memutuskan untuk pergi ke pantai itu dengan harapan bisa menemui Runa dan memperbaiki hubungan mereka yang semakin renggang. Setibanya di pantai, Ryoto segera menemukan Runa. Seperti yang diperkirakannya, dengan perasaan campur aduk, Ryoto mengajak Runa untuk berbicara karena ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Saat inilah seseorang yang terlihat dalam foto sebelumnya memperkenalkan dirinya sebagai paman Runa. Paman Runa dengan ramah mempersilahkan Ryoto untuk mengobrol dengan Runa dan meninggalkan mereka berdua agar bisa berbicara secara lebih pribadi. Selama percakapan, Ryoto dengan jujur mengakui bahwa memang benar Kurose adalah seseorang yang pernah menolak cintanya di masa lalu. Dia merasa bersalah karena tidak pernah memberitahu Runa sebelumnya dan meminta maaf atas hal tersebut. Namun Ryoto menegaskan bahwa perasaan itu sudah lama berlalu dan sekarang semua cinta serta perhatiannya hanya untuk Runa. Mendengar itu, Runa tersenyum dan meyakinkan Ryoto bahwa dia sudah memaafkannya sejak lama. Baginya, masa lalu tidaklah penting karena Runa percaya bahwa Ryoto adalah pria yang baik dan tulus. Ryoto kemudian menanyakan alasan mengapa Runa tidak pernah membalas pesan-pesannya selama beberapa waktu. Runa menjelaskan bahwa handphonenya rusak beberapa hari terakhir dan sedang dalam perbaikan, sehingga dia tidak bisa menghubungi Ryoto. Mendengar penjelasan ini, Ryoto merasa lega dan keduanya saling meminta maaf sebelum akhirnya berbaikan. Hari mulai malam, dan karena situasi yang sudah larut, Ryoto diundang untuk menginap di rumah nenek Runa. Runa saat ini tinggal bersama pamannya karena bekerja paruh waktu di kedai milik keluarga. Keesokan harinya, Ryoto memutuskan untuk membantu Runa dalam pekerjaannya di kedai. Hari-hari mereka dihabiskan bersama dengan bekerja dan menikmati waktu yang ada, membuat hubungan mereka semakin dekat dan kuat. Hingga pada suatu malam, saat mereka sedang mengobrol santai, Runa tiba-tiba mengungkapkan keinginannya untuk kembali dekat dengan adiknya yaitu Kurose. Mendengar ini, Ryoto bertekad untuk membantu Runa membangun kembali hubungan dengan Kurose agar mereka bisa berteman dan mungkin suatu hari menjadi lebih akrab seperti saudara kandung seharusnya. Beberapa hari kemudian, mereka pun pergi ke festival musim panas dan menikmati suasana di festival ini dan melihat kembang api bersama-sama. Waktu berlalu dan akhirnya masa liburan musim panas pun selesai. Mereka kembali ke sekolah melanjutkan rutinitas harian mereka. Hingga pada suatu hari, Ryoto secara tidak sengaja berkenalan dengan seorang pria bernama Sekia. Awalnya pertemuan mereka hanya kebetulan, namun seiring waktu, Sekia bersifat baik dan hangat, menjadi pendengar yang setia bagi cerita-cerita Ryoto, terutama tentang perasaan dan tantangan yang ia alami. Keterbukaan Ryoto membuat keduanya semakin akrab dan tanpa disadari mereka pun menjadi teman baik. Keesokan harinya
guru kelas mereka mengumumkan bahwa sekolah mereka akan mengadakan festival budaya dan meminta beberapa murid untuk menjadi perwakilan dari kelas. Awalnya tidak ada yang mau mengambil tanggung jawab itu, hingga akhirnya Kurose dengan sikap tegasnya memutuskan untuk menjadi perwakilan. Melihat hal ini, Runa yang ingin memperbaiki hubungannya dengan saudara kembarnya yaitu Kurose akhirnya memutuskan untuk ikut terlibat. Ryoto yang ingin membantu mendekatkan keduanya juga tidak ragu untuk bergabung. Sejak saat itu, Ryoto, Runa, dan Kurose mulai bekerja sama dalam menyiapkan festival budaya. Salah satu tugas utama mereka adalah membuat poster yang akan mempromosikan festival tersebut. Selama persiapan, meski Runa berusaha mendekati Kurose, perbedaan kepribadian antara mereka semakin terasa. Runa yang cenderung ceria dan kenakan sangat berbeda dengan Kurose yang lebih suka hal-hal dewasa dan sederhana. Hal ini membuat Ryoto kebingungan karena ia berusaha agar keduanya bisa lebih akrab. Namun perbedaan itu tampak menjadi hambatan. Hari demi hari berlalu hingga tibalah saatnya guru mereka meminta untuk memilih poster yang akan digunakan. Runa dengan gaya posternya yang penuh warna dan ceria sangat mencerminkan kepribadian kenanakannya. Sementara poster Kurose yang sederhana dan tidak terlalu berwarna menunjukkan kedewasaan dan keseriusannya. Awalnya Ryoto berniat mendukung poster milik Runa agar tidak melukai perasaannya. Namun demi kepentingan kelas dan festival itu sendiri, Ryoto merasa bahwa poster milik Kurose lebih cocok untuk dipilih. Akhirnya dengan berat hati, Ryoto mengungkapkan bahwa ia memilih poster milik Kurose yang membuat suasana seketika menjadi canggung. Setelah kejadian pemilihan poster, Runa dan Ryoto pulang bersama. Suasana di antara mereka terasa sangat canggung, tidak seperti biasanya. Dalam perjalanan, Runa akhirnya membuka perasaannya dan mengatakan bahwa ia merasa Ryoto lebih cocok dengan Kurose, terutama karena banyak kemiripan di antara mereka. Runa yang mulai merasa cemburu dan mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Ryoto lebih baik bersama Kurose daripada bersamanya. Sebelum Ryoto bisa menenangkan dan meyakinkan Runa, ia langsung pergi, meninggalkan Ryoto sendirian di tengah jalan. Ryoto pun kebingungan dan tidak tahu bagaimana harus merespon perasaan Runa yang tiba-tiba. Sejak hari itu, Ryoto tidak lagi berkomunikasi dengan Runa. Beberapa hari berlalu dalam ketidakpastian. Hingga pada suatu hari, ketika Ryoto sedang dalam perjalanan pulang, ia dihampiri oleh seorang teman Runa bernama Tanikita. Tanikita memberitahu Ryoto bahwa ia kemarin melihat Runa bersama seorang pria. Ia menduga bahwa pria tersebut mungkin sedang dekat dengan Runa, menambah kebingungan dan kecemasan Ryoto. Mendengar informasi tersebut, Ryoto semakin bingung dan tidak tahu harus bertindak seperti apa. Ia memutuskan menghubungi temannya yaitu Sekia, yang dianggap lebih berpengalaman dalam hal percintaan. Keesokan harinya, Ryoto bersama dengan Sekia pergi mencari Runa karena Ryoto meminta Sekia untuk menanyakan siapa pria yang dilihat bersama Runa. Dalam perjalanan, mereka tidak sengaja bertemu dengan Tanikita. Tanikita langsung kaget melihat Sekia, lalu mengungkapkan bahwa pria yang dilihat bersama Runa kemarin adalah Sekia. Sekia yang tidak tahu bahwa Runa adalah pacar Ryoto segera menjelaskan situasinya. Ia mengatakan bahwa mereka tidak sedang berkencan, melainkan hanya mengobrol karena Runa berusaha mendekatkannya dengan temannya yaitu Yamana. Mendengar penjelasan tersebut, Ryoto akhirnya memahami situasinya dan merasa lega. Namun momen tersebut terpotong saat salah satu teman Ryoto tiba-tiba datang dan memberitahu bahwa Runa saat ini sedang di lapangan digoda oleh beberapa pria. Tanpa berpikir panjang, Ryoto bergegas menuju tempat tersebut. Setibanya di sana, ia langsung menarik Runa dari kerumunan para pria yang menggodanya. Setelah itu mereka bersiap untuk menjadi mengobrol. Ryoto mengatakan kalau dia ingin selalu bersama dengan Runa selamanya, dan Runa juga berpikiran hal yang sama seperti Ryoto. Akibat hal ini, mereka berdua pun menjadi berbaikan. Tak hanya itu saja, Runa memutuskan mengumumkan kepada teman-temannya di kelasnya kalau Kurose adalah adik kandungnya, yang membuat teman-temannya akhirnya mengetahui tentang persaudaraan mereka. Bukan hanya itu saja, Runa akhirnya berbaikan dengan Kurose layaknya saudara kandung. Beberapa hari kemudian, Kurose dan Runa sedang mengobrol.
Dan pada kesempatan itu, Runa mengungkapkan rencananya. Ia berniat mempertemukan ayah dan ibunya di malam Natal untuk mencoba membuat mereka berbaikan. Runa pun berencana mengajak Kurose untuk ikut serta dalam pertemuan itu, dengan harapan keduanya bisa bersatu kembali. Selain itu, Runa juga mengundang Ryoto untuk hadir di malam Natal tersebut. Meski awalnya ragu, Ryoto akhirnya setuju untuk ikut. Singkat cerita, malam Natal pun tiba. Ryoto, Runa, Ibu Runa, dan Kurose berkumpul di tempat yang sudah disiapkan untuk pesta tersebut. Mereka menanti dengan harapan ayah Runa memperbaiki hubungan keluarganya. Tak lama kemudian, ayah Runa tiba, tetapi keadaan tidak berjalan sesuai harapan. Ayah Runa datang bersama seorang wanita yang ternyata adalah istri barunya. Suasana pun tiba-tiba menjadi tegang dan membingungkan karena kenyataan ini benar-benar berbeda dari yang diharapkan oleh Runa. Runa yang merasa sangat kecewa dengan situasi tersebut memutuskan untuk membatalkan pesta. Ia tidak ingin melanjutkan acara tersebut dalam kondisi seperti ini. Kurose yang juga kecewa serta ibunya memutuskan untuk pulang. Pesta yang tadinya diharapkan menjadi momen untuk memperbaiki hubungan keluarga berakhir dengan kekecewaan bagi semua pihak. Setelah itu, Ryoto memutuskan untuk mengantarkan Runa pulang ke rumahnya. Saat di rumahnya, Ryoto menyadari kalau Runa sekarang sedang demam. Akibat menyadari hal itu, dengan cepat Ryoto membawa Runa ke kamarnya dan segera merawat Runa. Selama merawat Runa, Ryoto memutuskan untuk ikut tidur di samping Runa. Pada hari selanjutnya, Runa dengan Ryoto mengawali pagi ini dengan minum teh bareng. Saat itulah Runa memberikan hadiah kepada Ryoto, dan Ryoto juga memberikan hadiah kepada Runa, yang berujung mereka saling bertukar hadiah. Yang berujung mereka sangat menikmati kebersamaan di hari Natal ini. Dan cerita animenya pun ditutup dengan ending yang sangat menenangkan. Dan ceritanya pun tamat.